meja buat pakai Nu dilatihna paling lama Dede. Itu nanti di kamera Dede. oh iya menghadap laut ya. Dilatih. ya Pengurusnya jadi para ya. pengurus RT di luhur Jadi menghadap ke situ. Ngomong sate itu poin nih. buat gani Ini dia. Udah enggaknya. itu lebih dekat tapi nanti gue atas sudah harus ada yang Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kepada kita sehat walafiat dan bisa bersilaturahmi di tempat ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan pengurus RW 15 Komplek Permata Biru Desa Cilunuk periode 2025 sampai 2030. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan surat keputusan Kepala Desa Cilunuk Kecamatan Cilunyi Kabupaten Bandung tentang pengukuhan pengurus RW 15 Komplek Permata Biru Desa Cilunuk periode 2025-2030 oleh Sekretaris Desa Cilunuk Kecamatan Cilunyi. Yang kelima pelantikan pengurus RW 15 Komplek Permata Biru Desa Cilunuk periode 2030 oleh Kepala Desa Cilunuk Kecamatan Cilunyi Kabupaten Bandung. Yang keenam penandatanganan berita acara pelantikan dan berita acara serah terima pengurus RW 15 Komplek Permata Biru. Yang ketujuh sambutan-sambutan dan yang ke-8 penutup. Baik, untuk berkahnya acara ini kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara kedua adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, lahir dan batin kita sehat, ekonomi kita juga bersama. Itu yang paling penting. Memulai acara ini kita mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti Bapak Ketua RW, para ketua RT dari 1 sampai RW 15, para ketua RT 1 sampai 12 serta stafnya dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Al-Jiniyah wal min syarrih barakati umil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين آمين يا رب العالمين. حمد الشاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، أصل مقاصدنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والأمانة بما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من قوتك لضعفنا ومن غناك لفقرنا وفاقتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu para hadirin silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Kepala Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung tentang pengukuhan pengurus RW 15 Komplek Permata Biru Desa Cinunuk periode 2025-2030 oleh Sekretaris Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Kepala Desa Cinunuk, sebelum kata pelantikan dan pengumpulan sumpah Ketua RW 15 Komplek Permata Biru, maka saya selaku Sekretaris akan membacakan surat keputusan Kepala Desa Cinunuk. Kepala Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung,
Keputusan Kepala Desa Cinunuk nomor 33 tahun 2025 tentang pengesahan dan pengukuhan pengurus rukun warga 15 Komplek Permata Biru periode tahun 2025-2030. Kepala Desa Cinunuk menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Berita acara musyawarah pemilihan Ketua RW, Ketua RT 1, RW 15, Komplek Permata Biru, Desa Cinunuk pada tanggal 14 Juni 2025. Kedua, berita acara musyawarah pemilihan Ketua RT 02, RW 15, Komplek Permata Biru, Desa Cinunuk pada tanggal 31 Mei 2025. Ketiga, berita acara musyawarah pemilihan Ketua RT 03, RW 15, Komplek Permata Biru, Desa Cinunuk pada tanggal 21 Juni 2025. 4. Berita acara musyawarah pemilihan Ketua RT 04, RW 15, Komplek Permata Biru, Desa Cinunuk pada tanggal 29 Juni 2025. Kelima, berita acara musyawarah pemilihan Ketua RT 05, RW 15, Komplek Permata Biru, Desa Cinunuk pada tanggal 13 Juni 2025. 6. Berita acara musyawarah pemilihan Ketua RT 06, RW 15, Permata Biru pada tanggal 14 Juni 2025. 7. Berita acara musyawarah pemilihan RT 07, Komplek Permata Biru pada tanggal 18 Juni 2025. 8. Berita acara musyawarah pemilihan Ketua RT 08 15 Komplek Permata Biru pada tanggal 14 Juni 2025. 9. Berita acara musyawarah pemilihan Ketua RT 9 RW 15 pada tanggal 26 Juni 2025. 10. Berita acara musyawarah pemilihan Ketua RT 10 RW 15 pada tanggal 23 Juni 2025. 11. Berita acara musyawarah pemilihan Ketua RT 11 RW 15 pada tanggal 20 Juni 2025. 12. Berita acara musyawarah pemilihan Ketua RT 12 RW 15 Komplek Permata Biru, Desa Cinunuk pada tanggal 17 Juni 2025. 13. Berita acara musyawarah pemilihan Ketua RW 15 Komplek Permata Biru, Desa Cinunuk pada tanggal 4 Agustus 2025. Memutuskan, menetapkan ke-1, mengukuhkan nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus RW 15 Komplek Permata Biru periode tahun 2025-2030. Kedua, surat keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku dari tanggal ditetapkannya surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini akan diadakan perubahan jika dipandang perlu. Ditetapkan di Cinunuk pada tanggal 12 Agustus 2025. Kepala Desa Cinunuk Edi Juwarsa SIP dicap dan ditandatangan. Ditembuskan dan disampaikan kepada yang terhormat Bupati Bandung, Camat Cilenyi, Ketua BPD Arsip. Lampiran keputusan Kepala Desa Cinunuk nomor 33 tahun 2025 tanggal 12 Agustus 2025 tentang pengesahan dan pengukuhan pengurus rukun warga 15 Komplek Permata Biru periode tahun 2025-2030. 1. Haji Sudrajat Jaya Mulyana, Ketua RW. Hendar Suhendar, Dr. Anes, Sekretaris RW. Rela Setiabudi, SE, Bendahara RW. Haji Ahmad Jamaluddin, SE, MM,
Ketua RT 1, Nining Ratnasih, Ketua RT 2, Asep Rohman, Ketua RT 3, Wawan Purwanto, Ketua RT 4, Nana Ruhana, Ketua RT 5, Haji Irfan Suparyadi Nur, SE, Ketua RT 6, Bambang Siswo Pambudi, Dr. Anas, Ketua RT 7, Ari Winardi, Ketua RT 8, Muhammad Solihul Hadi, Ketua RT 9, Dr. Anas Dede Abdul Bar, MPD, Ketua RT 10, Rahman Raharja, AMD, Ketua RT 11, Muhammad Solehudin, Ketua RT 12. Ditetapkan di Cinunuk pada tanggal 12 Agustus 2025, Kepala Desa Cinunuk Edi Juarsa SIP dicabut dan ditandatangan. Ditembuskan dan disampaikan kepada yang terhormat Bupati Bandung, Camat Cileunyi, dan Ketua BPD. Demikian bacaan surat keputusan Kepala Desa Cinunuk. Berkenan para bapak dan para ketua RW beserta pengurus yang kami sebutkan untuk bisa berdiri. Mari Pak Budi. Pak Kades di luar di dia dulu. Syutingnya di dia. Yes, main begini. Ya, sedap. Nama itu menuju dokumentasi. Ya, benar. Berkenan Bapak Kepala Desa Cinunuk Kepala Sumpah, maka didampingi oleh Pak Ketua BPD. Ngegeser ke paling kiri sedikit Pak. Ngegeser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 September 2025, saya selaku Kepala Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dengan ini melantik saudara-saudari sebagai pengurus RT dan RW 15 Komplek Permata Biru periode tahun 2025-2030, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Sebagaimana tersebut dalam surat keputusan Kepala Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung nomor 33 tahun 2025. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk dilantik? Siap. Ya, kita ikuti kata-kata pelantikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya
sebagai pengurus RT dan RW Komplek Permata Biru Desa Cinunuk dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, adil dan cermat, serta mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itulah mungkin kata-kata sumpah atau pelantikan barusan Bapak Ibu semua, bukan bersumpah ke kepala desa tapi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di dalam menjalankan tugasnya selama 5 tahun ini Bapak-Bapak semua dikasih kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan berita acara. Oh ya. Dari Pak Rela. Baru miring. Ya, sekaligus penyampaian surat keputusan kepada Desa Cinunuk kepada Pak RW dan pengurus lain. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Kades dan dipersilakan untuk menempati tempat yang semula. Dan Bapak beserta Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan pelantikan dan pembacaan surat keputusan sekaligus penandatanganan berita acara pelantikan dan serah terima pengurus RW 15 Komplek Permata Biru. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah laporan Ketua Panitia Pemilihan RW 15 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hendar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama dan utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah, iradah dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bertatap wajah, bersilaturahim di tempat yang insya Allah muliakan. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, duduk kita, silaturahim di sini dalam wasilah pelantikan pengurus RW 15 Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal soleh dan akan mendapatkan ganjaran di yaumil akhir. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in serta umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya. Insya Allah kita adalah termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kades beserta jajarannya, Bapak Ketua BPD dan jajarannya, Bapak Babinsa atau yang mewakilinya, Bapak Babin Kamtibmas Desa Cinunuk, Ketua RW, Ketua RT periode 2020-2025, Ketua RW dan Ketua RT periode 2025-2030, dan tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan RW 15 yang sudah menghadiri undangan kami. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Perlu disampaikan, saya selaku panitia, dalam hal ini Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Ketua RW pengurus di lingkungan RW 15, sejak kami dikukuhkan tanggal 7 Juli, alhamdulillah kami bersama reng-rengan saling bahu-membahu untuk melaksanakan tahapan demi tahapan pelaksanaan pemilihan yang alhamdulillah pada tanggal 3 Agustus pelaksanaan pemilihan dapat dilaksanakan dengan tidak 3 orang kandidat terbaik di warga RW 15 ini, yaitu Bapak Haji Ajat Sudrajat, Bapak Tono Supartono, dan Bapak Nana Ruhana. Itulah 3 calon warga terbaik di RW 15. Pelaksanaan kita dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia secara door to door, dan alhamdulillah 82,6% suara masuk pada waktu itu. Seperti sudah diketahui dan sudah dilaporkan bahwa yang mendapatkan amanah di tahun 2025 sampai 2030 seperti tadi sudah dibacakan dalam ketetapan, yaitu Ketua RW-nya Bapak Haji Sudrajat Jaya Mulyana. Alhamdulillah wa syukurillah, dari perjalanan panitia mengawal semua kegiatan ini berkat kerjasama semua unsur di lingkungan RW 15 dan luar RW 15, kami bisa melaksanakan dengan baik, lancar, aman, dan kondusif. Sampai malam ini perlu juga dilaporkan bahwa semua kegiatan memerlukan dana. Dana yang dikeluarkan oleh panitia yaitu sebesar Rp3.500.000. Adapun pengalokasian dana tersebut untuk administrasi, untuk ATK, untuk akomodasi lainnya
bahan cetakan dan lain-lainnya, terutama konsumsi dan akomodasi. Jadi kami sudah berusaha seefisien dan efektif mungkin dalam pelaksanaan ini, dan alhamdulillah seperti sudah terbukti sampai malam ini kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ini berkat dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhirnya dan pelantikan malam ini berarti secara otomatis kepanitiaan pemilihan RW 15 dibubarkan. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kekurangan adalah dari kami semua, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RW 15 Bapak Sudrajat Jaya Mulyana, kami terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Cinunuk Bapak Edi Juarasa beserta jajarannya. Kepada yang terhormat Kepala BPD Desa Cinunuk beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Kadus Dusun 7 yang kami hormati. Begitu juga kepada Babin Mas Pak Heri. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat tokoh masyarakat RW 15, yang terhormat tokoh agama RW 15, yang terhormat para ketua RT 01 sampai dengan RT 12 RW 15 periode 2025-2030. Yang terhormat Ketua Panitia dan Pemilihan RW 15 Desa Cinunuk, Bapak Ibu warga 15 Desa Cinunuk serta para undangan yang saya hormati. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya hingga kita bisa berkumpul dalam acara malam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikutinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancaran terselenggaranya pemilihan Ketua RW 15. Pemilihan telah usai. Seiring dengan hal tersebut telah usai pula trik dan intrik. Jadi selama ini kan banyak trik dan intrik ya. Kasak dan kusuk, sentimen dukung-mendukung ataupun rasa fanatisme berlebihan terhadap salah satu calon. Semua itu kini telah tiada. Yang tertinggal saat ini adalah proses pembelajaran dan kedewasaan dalam berdemokrasi. Dalam politik kita seiring mendengar istilah suara rakyat adalah suara Tuhan. Maksudnya hasil proses pemilihan ini merupakan kehendak Tuhan yang mesti harus disadari dan diterima dengan lapang dada. Pada hari ini Selasa 2 September 2025, proses serah terima tugas dan tanggung jawab yang dilanjutkan prosesi pelantikan Ketua dan Pengurus RW 15 periode 2025 sampai dengan 2030 telah resmi dilaksanakan. Artinya
beban tugas dan masalah telah beralih ke pundak-pundak para pengurus baru. Beban pikiran telah beralih kepada kepala-kepala para pengurus baru. Jabatan ketua RW bukanlah jabatan tinggi, apalagi jabatan bergengsi. Ini semata jabatan sosial yang mesti diisi dan seharusnya ditempati oleh orang-orang yang memiliki visi dan misi ke masyarakat non-pragmatis. Orang siap memberi manfaat pada masyarakat, bukan malah memanfaatkan masyarakat. Jabatan RW adalah jabatan panah yang sudah ditentukan masa purnanya. Oleh karena itu, kami pun harus siap mengakhiri masa itu di kemudian hari. Karena itulah proses pemenangan pemilihan tidak patut atau tak perlu dirayakan secara berlebihan atau hiporia. Yang terpenting ke depan mewujudkan visi dan misi dalam bentuk kerja nyata, bukan kerja kata. Kami pengurus RW 15 masa bakti 2025 sampai 2030 menyadari sepenuhnya hal itu, bahwa beban tugas dan tanggung jawab yang sangat berat ini tidak mungkin ditanggung sendiri karena kami bukanlah Superman. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi kami mengharapkan peran semuanya, yaitu 1. Peran pemerintah dan tokoh masyarakat, kerja keras dan kerja ikhlas para pengurus RT dan RW desa Cinono. 3. Dukungan dan harapan warga desa Cinono. Ketiga, unsur tersebut kami tuangkan ke dalam struktur organisasi yang berajaskan keterbukaan dan kebersamaan. Tentunya masing-masing orang memiliki gaya atau style sendiri dalam mengelola organisasi. Ke depan kami akan menerapkan sistem open management sebagai bentuk transparan kepada masyarakat, dan kami akan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjalankan hasil-hasil musyawarah, bukan pendekatan proaktif, dengan harapan tercipta lingkungan yang kondusif dan bertanggung jawab. Pada hakikatnya dengan diawali nawaitu ikhlas billah, didasari semangat, keterbukaan dan kebersamaan serta demi tercapainya tujuan kita semua, maka izinkanlah kami, Ketua beserta jajaran pengurus RW 12 periode 2030, mengawali tugas dan tanggung jawab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberi kemudahan dan meridhoi segala upaya kami dalam mewujudkan tujuan kita. Sedikit saya ingin mengajak warga RW 15. Marilah kita tingkatkan silaturahmi antar warga. Silaturahmi merupakan modal terbesar kita dalam bekerja sama dan hidup dalam bermasyarakat. Dengan silaturahmi kita akan semakin kenal satu sama lain, saling memahami, saling menghargai, jauh dari perselisihan, jauh dari permusuhan, sehingga pada akhirnya kita akan merasa lapang tinggal di RW 15 ini. Yang kedua, kita tingkatkan kepedulian sosial antar warga agar kita semakin peduli satu sama lain, senang bergotong royong, mudah saling tolong menolong bila ada musibah di antara kita. Selanjutnya kita tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup tempat kita tinggal, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Lingkungan sosial berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, sedangkan lingkungan alam berkaitan dengan kebersihan, keindahan, dan kesehatan. Sehingga kita akan semakin nyaman, aman, damai, dan tentram tinggal di RW 15 ini. Terakhir, saya dan pengurus RW 15 yang baru nantinya mengharapkan dukungan, bantuan, dan partisipasi seluruh warga terhadap semua program-program RW 15 di masa mendatang. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua RW 15. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih Pak RW yang telah menyampaikan sambutannya secara berapi-api. Semoga ini kepada Ketua RT-nya yang baru. Sambutan selanjutnya adalah sambutan Ketua DPD Desa Cinunuk, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Cinunuk, yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Cinunuk, yang kami hormati Bapak Kasih Pemerintahan Pak Dadang Gardana, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun 7, yang kami hormati rekan kami anggota BPD selaku Wakil Ketua BPD Desa Cinunuk Pak Maman. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat yang malam hari ini kita bersama-sama telah menyaksikan pelantikan Ketua RW 15. Tak lupa pula saya ucapkan dari penyelenggara pemerintahan Desa Cinunuk, terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap panitia yang telah mengawal proses demokrasi hingga terpilihnya kembali Bapak Haji Ajat yang malam hari ini kita saksikan bersama dan telah dilantik oleh Bapak Kepala Desa Cinunuk. Demikian pula kami selaku penyelenggara pemerintahan Desa Cinunuk perlu berbangga hati di setiap momen kegiatan pelantikan RW pada periode 2025 sampai 2030. Wacananya memang berbeda-beda dari mulai yang di atas maupun yang di wilayah perumahan di sini. Itu fenomena proses demokrasi yang selama ini kita kawal di kegiatan pelantikan pengurus RW RT. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua BPD. Selanjutnya sambutan terakhir dari Bapak Kepala Desa Cinunuk, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tepatnya pada hari ini, hari Selasa malam Rabu ini, kita masih bisa berkumpul dalam acara pelantikan ini, masih dikasih nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tidak lupa salawat besar salam semoga dilimpah curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang taat ajarannya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta wakilnya, yang saya hormati Bapak Babin Kaptibmas Bapak Heri Maryadi, alhamdulillah beliau hadir. Yang saya hormati Pak Sekdes, Pak Kasih dan Pak Kadus, alhamdulillah pada saat itu hadir. Dan yang paling utama ini buat Pak RW 15
beserta jajarannya, para ketua RT dari 01 sampai 12, ibu-ibu PKK, ibu RT, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, yang lebih lagi ini Pak DKM, nuhun Pak DKM kena kasih dengan anak gitu. Insya Allah dalam rangka pelantikan ini kita mendapat keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin atas nama pribadi, atas nama pemerintahan desa mengucapkan selamat Pak RW beserta jajaran, Pak RT, selamat bekerja mungkin yang kedua kalinya gitu ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pula kepada mungkin sebagian ada Pak RT yang berarti adanya gitu. Mudah-mudahan semua pengabdiannya selama kemarin menjabat beliau dikasih pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, salam silaturahim buat khususnya warga 15 gitu ya. Mungkin ibu bapak kadang-kadang bisa ketemu, jarang ketemu sama saya gitu. Insya Allah mungkin saya memperlihatkan gitu sama jajaran kebetulan hadir di sini dalam acara pelantikan ini gitu. Nah terkait mungkin pemilihan RW di sini alhamdulillah melaksanakan demokrasi itu yang harus kita tempuh, dan RT juga dari RT 0112 alhamdulillah berita acara komplit dan berjalan aman, lancar, sukses sampai detik ini. Dan yang paling utama ini tadi ada panitia atau ngabubarkeun benarnya ketua panitia. Nah, jadi kalau tidak ada ketua panitia pasti tidak akan terlaksana RW-nya. Ya alhamdulillah tergenuh gitu. Jadi dalam proses pemilihan RW memang tadi sama ketua BPD banyak dinamika dan banyak cara gitu ya. Dulu orang tua kadang-kadang sahur manuk gitu ya. Sekarang sudah demokrasi dari tahun 1998 era reformasi. Memang dulu secara orang desa mah pastilah cikal bakal demokrasi itu di desa ya. Karena kepala desa mah dipilih oleh masyarakat gitu ya gitu, pilih langsung. Beda lurah, sekarang bupati, gubernur, presiden, dulu kan DPR yang pilih. Alhamdulillah sekarang ada reformasi pembaruan jadi dipilih oleh masyarakat. Tadi suara rakyat adalah suara Tuhan memang gitu. Jadi yang menentukan itu Pak RW, saya sendiri sebagai kepala desa tanpa dukungan dari masyarakatnya, dari RT, RW, jajarannya tidak bisa berdiri desa Cinunuk gitu ya. Apa yang mau dipimpin kalau tidak ada RT, tidak ada warga? Alhamdulillah selama ini hampir 4 tahun mungkin ya menjabat, jumlah penduduk Cinunuk terbesar Pak ya. Terbesar hampir di Kabupaten Bandung gitu, Jawa Barat juga hampir terbesar gitu kan, hampir 56.000 jumlah penduduknya gitu. Insya Allah kita dengan adanya kebersamaan mungkin bisa membangun walaupun sebagian karena ada tanda kutip wilayah-wilayah yang tidak bisa dibangun gitu ya. Saya percaya kepada bapak-bapak semua perangkat khususnya yang baru Pak RW beserta jajaran gitu ya. Mungkin bapak semua udah memberikan semua data karena sekarang kan data harus betul-betul, apalagi maaf besaran kecilnya jabatan RT RW juga memang ada perhatiannya dari pemerintah. Tapi tadi jangan dilihat besar kecilnya, mungkin pemerintah hadir membantu untuk berjalannya roda pemerintahan atau pemerintahan yang ada terendah RT dan RW ini gitu ya gitu. Jadi ada insentifnya gitu. Jadi insya Allah mungkin sebagian besar bapak-bapak harus buka rekening BJB. Sekarang ada sistem transfer gitu sekarang gitu ya gitu. Nah terkait kedepannya mungkin BPJS ketenaga kerjaannya itu walaupun ibu bapak semudah ya itu kan di pekerjaan bapak ini mah untuk mengklaim
BPJS Ketenagakerjaannya sebagai ketua RT, gitu ya, gitu. Ketua RT punya BPJS Ketenagakerjaan, gitu. Jadi itu yang harus. Nah kemarin yang sudah kan diklaim juga ada BPJS. Kalau mau melanjutkan mangga, kalau mau ditutup mangga, gitu. Jadi harus bayar sendiri kalau sudah berhenti, gitu sebagai ketua RT-nya. Gitu. Nah di sini juga kan ada kader, posyandu dan lain-lain kader. Kemarin 5 orang yang baru dikasih BPJS Ketenagakerjaan gitu. Insya Allah mungkin segala macam program dari pemerintah khususnya Pemkab Kabupaten Bandung yang turun ke desa. Ya tadi kita berdiri di kaki sendiri, istilahnya khusus ibu bapak semua yang hadir di sini karena merasa memiliki di Permata Biru, merasa memiliki desa Cinunuk, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya percaya kepada bapak-bapak semua, kan udah beberapa tahun, apalagi blok kesini kan paling lama gitu ya, ada yang 20 tahunan lebih gitu. Insya Allah dengan kebersamaan kita bisa membangun ya, gitu. Nah kemarin mungkin ini ada wacana kan untuk pemekaran, mungkin supaya lebih jelas bapak-bapak gitu ya. Pemekaran insya Allah ya, karena udah dimusdeskan ya, nama desanya Desa Pandan Wangi gitu ya. Nah kemarin di bulan Mei atau bulan Mei kalau nggak salah sesudah Lebaran kita mengisi draft Perbup ya. Perbup untuk diisi peraturan bupati sesuaikan jumlah penduduk, jumlah RT, jumlah RW yang akan dimekarkan. Di Agustus ini sudah beres penandatangan Pak Bupati, sudah jadi, langsung dikirim ke provinsi. Provinsi juga tidak lama katanya, langsung dikirim lagi ke Kemendagri gitu ya, ke bagian Ditjen Penataan Desa. Alhamdulillah kalau dari Kemendagri udah datang survei ke sini Pak gitu ya. Kenapa kita bukan mau berpisah? Sebetulnya ini tidak ada gejolak Pak Punten. Desa lainnya kadang-kadang ada kepentingan politiknya, pribadi dan lain-lain. Ini kan berdasarkan aspirasi masyarakat. Saya ditanya, Pak Kades masih mampu, masih terlayani enggak dengan begitu banyaknya masyarakat? Masih Bu. Nah, salah jawaban kenaun dimekarkan cerawan masih terjawab. Lain gitu, itu kisi-kisi ya dari orang Kemendagri. Ulah itu jawaban gitu. Kenapa? Ya tadi saya gimana Bu? Ini kan pembangunan belum merata, lebih baik itu jawaban. Jadi karena begitu luasnya banyak jumlah penduduk, jadi karena dana desa atau dari ADPD belum sampai ada pemerataan tentang pembangunan, nah itu aja jawaban gitu ya. Jangan kalau kita memang secara kepemerintahan masih terlayani Pak gitu ya. Nah kemarin mungkin di desa sini khusus desa Cinunuk, khusus yang tahap 1 Permata Biru itu ada kendala kemarin teh. Mungkin ini di sekilas kemarin kita mau membangun posyandu di sini udah letak tanahnya ini ternyata PSU ini sebagian besar ya belum SHGB-nya belum terbit semua gitu. Jadi yang tahap 1 itu terkena dampak gitu ya. Memang itu ada gak tahu kesalahannya developer kemarin. Kalau Pemkab menerima apa adanya gitu ya, karena kita kan udah hampir 30 tahun banyak di sini kayak gitu. Kita Pak Bupati dengan bersikeras kalau masyarakat menerima apa adanya ya mangga gitu. Jadi kalau tahap 2 udah bisa Pak gitu. Tahap 1 saya kemarin paling bisa nggak bangun TPT ya di dia gitu, rabat beton dan lain-lain belum bisa Pak, karena di Disperkintan secara legalitas administrasi alas hak kepemilikan pasos-pasum yang ada ini jelas, tapi belum menjadi SHGB gitu, belum diserahkan ke Pemkab. Itu yang kendala. Tapi alhamdulillah
Pak BPD ketua mengawal terus, dan notarisnya deketnya sama yang dari Marga Tirta gitu ya. Itulah mungkin kenapa nih udah ini belum ada pembangunan untuk contoh misalnya dinas dari dinas perkintan biasanya masuk ya rapat beton atau laston jalan gitunya apabila udah serah terima gitu. Nah ini kendalanya ini gitu. Kalau kemarin kan di 27 udah mulai masuk laston dan lain-lainnya gitu ya. Gitu. Alhamdulillah mungkin Pak gitu ya. Insya Allah kita punya progres di tahun ini gitu. Pemekaran pasti terjadi gitu ya. Insya Allah mereka wacana pasti di tahun ini harus terjadi pemekaran sesudah keluar nomor desa persiapan. Jadi dari Kemendagri mengeluarkan nomor induk desa persiapan Desa Pandanwangi gitu. Karena kenapa? Ini kan menyangkut dengan anggaran. Ke Kementerian Keuangan juga sama gitu. Dana desa selama 1 tahun per 6 bulan harus melaporkan nanti pejabat apakah ini sanggup berkelanjutan atau kedepannya nanti apabila Desa Pandanwangi ini maju bagus punya nilai yang bagus bisa naik menjadi kelurahan. Jadi kelurahan juga dari desa dulu awalnya Pak gitu. Insya Allah gitu. Jadi sesudah keluar desa persiapan mungkin nomor desa persiapan dijabat oleh PJ selama 1 tahun per 6 bulan harus melaporkan kegiatan dan disuplai dari desa induk 2 haul 2 kasih gitunya gitu dan sekretaris desa gitu. Jadi roda pemerintahan di sini berjalan gitu. Tawakal nggak baru KB. Gitu. Jadi setahun 2026 ini udah mulai insya Allah gitu ya. 2027 nanti Pilkades serentak. 2027 kan bulan 9 Pilkades ya 2 tahun deui nah gitu kata ya sekedar penjelasan lah. Jadi pasti ibu bapak semua banyak yang bertanya apakah jadi enggak ya gitunya masalah pemekaran. Insya Allah Pak, insya Allah gitunya kita optimis gitu. Tadi saya sebagai kepala desa bukan ingin berpisah, tapi tadi untuk meningkatkan lagi pelayanannya, pembangunan dan lain-lain gitu. Selama 1 tahun mah dana desa nanti ditambah 30% untuk belanja pegawai di sini dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi di desa induk itu ditambahkan. Jadi kalau di sini mungkin tidak ada kaur keuangan di induk masih gitu ya gitu. Dan nanti kedepannya mungkin ada pemekaran, mungkin pembetulan KTP, KK, terus surat-surat tanah yang dulunya Cinunu dan jadi Desa Pandanwangi itu kedepannya nanti ada progres dari pemerintah untuk mempermudah gitu terkait dengan identitas kependudukan dan lain-lainnya gitu. Nah itu mungkin ya bapak-bapak jadi terkait saya yang sampaikan itu terutama tentang ke depan kita punya cita-cita harapan besar. Saya berharap besar dengan dukungan warga masyarakat untuk membangun Desa Pandanwangi ini tadi dengan keberangkatan Bapak Ibu semua gitu sebagai pengabdi. Kalau diperhitungkan buat apalah bapak-bapak jadi RT, jadi RW namanya gitu ya. Kerjaan di luar masih banyak Pak. Tapi bapak-bapak berguna buat orang banyak. Masih jadi di sisi lain ketua RT juga kan menambah pahala ya, mengabdikan diri, berguna dan segala naon apa kadang-kadang taraka Pak RW lah, taraka abdi lah. Pak RT kadang-kadangnya nanti apalan naon gitu Pak RT mana RT lah pada ayah gitu. Jadi segala macam kegiatan di RT di RW terutama cacah jiwa jumlah penduduk gitu ya. Dan mungkin sebagian besar Pak RW, Pak RT masih ada yang domisili di luar. Betah di dia masuk pindah lah gitu. Karena untuk memudahkan tadi cacah jiwa. Ya. Apalagi sekarang program-program dari pemerintah kemarin kan masalah KDMP, Koperasi Merah Putih, ditambah lagi dari Dinas Pendidikan, anak usia 5 tahun sampai 6 tahun tidak boleh ada yang berkeliaran main. Jadi
1 tahun sebelum masuk SD harus ikut sekolah dulu, PAUD sekarang gitu. Diharuskan. Bagaimanapun caranya pemerintah hadir, mau di penyetaraan, mau di PAUD yang ada, dan apabila Pak DKM nih, apabila di sini ada PAUD, ada apa-apa, sekarang perizinan dari dinas dipermudah. Boleh langsung ke kabupaten ya, ke dinas DPM SPT ya, perizinan untuk PAUD dipermudah, dibantu gitu ya istilahnya. Kadang-kadang kan ini ada beberapa PAUD di sini juga gitu ya. Jadi karena untuk menjaring anak-anak yang tidak sekolah gitu. Insya Allah kemarin saya ditanya, cing desa mana wae harus minta bantuan ke PAUD? Saya Pak. Nah sedangkan desa Sengal hiji kemarin 2 dapil. Saya macam inisiatif pernah bantuan ke PAUD hampir 10 PAUD, laptop dan apa-apa itu dari desa Pak. Ada anggarannya kalau bisa menci ke sana gitu ya gitu. Insya Allah ke depan juga mungkin begitu banyaknya yang dimekarkan jumlah penduduk itu hampir 20.000. 20.000, batas-batas sudah ditetapkan, ujung pom bensin kali kulon ge pom bensin kali itu kasawah berbatasan Cibulu Hilir, Tegal Sumedang, Cimekar, namanya jeung Cibiru Wetan mungkin sebagian gitu. Jadi batas utara itu desa Cinunuk ya. Batas utara tidak disebutkan jalan ya. Batas utara itu desa Cinunuk gitu. Cinunuk batas selatan desa Pandanwangi itu Pak udah ditetapkan ya di SK kemarin di peta desa Cinunuk. Desa Cinunuk itu batasnya sebelah selatan desa Pandanwangi. Jadi udah ada penetapan batas gitu ya. Yang berkantor untuk sementara di sini ya di RW 23. Pasum-pasum yang ada di 15 itu resmi Pak. Kemarin kan udah menandatangan mungkin ya izin tetangga dan lain-lain, saya juga udah menandatangan untuk dibangun puskesmas gitu. Jadi alun-alun kota, air tengah-tengah masyarakat khusus Pandanwangi tidak jauh ke tempat kantor pemerintahan yang dari selatan, dari mana-mana, jadi dipusatkan di sini gitu. Insya Allah itu udah titik koordinatnya udah pas gitu. Cuma kemarin ya tadi teh ya itu kendalanya teh puskesmas mereka bangun masalah SHGB-nya belum terbit gitu ya gitu. Jadi segala macam di sini masih ada kekurangan gitu. Nah terkait mungkin kegiatan-kegiatan khusus warga Permata Biru yang terdiri dari 9 RW 7-nya berjeng lokasi makannya gitu. Insya Allah dengan ada kebersamaan kita membangun, ibu bapak semua pasos-pasum itu dan cuma-cuma bukan pengembang memberikan ya, include kan bapak membeli jalan, membeli pan bapak sadar ya gitu. Makanya kita dikembalikan lagi, diberdayakan untuk masyarakat boleh mengelolanya ya. Nanti pasos-pasum yang ada boleh dikelola, contoh BUMDes yang bisa kelola atau kelompok swadaya masyarakat. Saya menghimbau dari awal kelompok swadaya masyarakat boleh. Jadi yang ada di Permata Biru dan contoh puter nu tahu lebih lapang gitu. Bukan untuk 24 aja. Itu kan diperuntukkan untuk warga Permata Biru, orang Cimekar, orang dia khusus warga Permata Biru. Ya, gitu. Saya ke tiap RW menjelaskan apabila ada pasum-pasum boleh Pak RW di sini nanti bisa berdiri puskesmas. Saya ngedekeun Puja Sera atau Wana, masih ada tanah kosong kan ya gitu untuk PAD atau pendapatan asli desa, asli RW gitu ya, untuk uang kas dan lain-lainnya. Di sini ada misalnya tanah apa yang masih kosong, kolam atau naon disemakeun mangga, nu penting mah ada kebersamaan Pak RW gitu. Saya menghimbau tak besok pasti dipelantikan di RW 18 kasusnya kan di bawah tower itu ya udah dibangun itu sebagian masyarakat betul aja purus sosial lah nya gitu. Nah ceritanya di barangun anak pentorot yang garasi naon anu nyieun anu teu eta nyari eta gitu. Itu perlu dibereskan nanti ke pengurus baru gitu. Tapi di 15 insyaallah aman. Dan saya sekali lagi ucapkan selamat bekerja Pak RW dengan jajaran Pak RT semuanya. Semoga di dalam menjalankan tugasnya selama 5 tahun ini
diberi kelancaran ya gitu, terutama sehat, panjang umur gitunya, banyak rezekinya gitu, banyak lagi sodakohnya insya Allah Pak. Desa lah gitunya. Pak RW punya program didukung dengan semua RT RW yang banyak 12 ini dan masyarakat rakyatnya yang banyak ini, dan Pak RW atau Pak RT punya gagasan untuk masyarakatnya gitu. Contoh membangun masjid, pantai hesek ini gitu. Rela kumaha-kumaha di dia aya pasuk-pasuk nu dianggo jangan pos yadu jangan naon insyaallah mangga gitu. Pak RW legalitasnya sepupuh cek abdi asomkeun deui ka abdi aya mangga. Da desa tiap tahun ieu ngabangun pos yadu mah Pak aya anggaran gitu ya. Itu aja mungkin Ibu Bapak semua yang bisa sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bapak-bapak bergabung di ke-RW 15 ini menjadi ketua RT dan menjadi RW. Kadang-kadang ya gitu ya gampang-gampang susah banyak gitu. Secara teori mah oke tapi pelaksanaan dan udah dilaksanakan ya tadi itu gampang-gampang susah. Jadi tergantung Bapak-bapak mengelola di wilayah masing-masing karena di tiap RT oh ini gini. Yang penting tadi sama Pak RW kita ada kebersamaan gitu ya, gitu untuk membangun RW 15 ini ya. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita ke depannya bahwa Desa Cindenuk nanti akan ada pemekaran dan ini menjadi sebuah tantangan bagi pengurus yang baru, bagi RT-RT yang baru. Mungkin nanti akan ada peralihan ya, peralihan ke pendudukan, peralihan ke wilayah dan sebagainya. Untuk itu mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas ke-RT-an dan ke-RW-an. Baik, kita tutup saja acara pengambilan sumpah dan pelantikan pengurus RW 15 Komplek Permata Biru Desa Cindenuk periode 2025-2030 dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngaralekeun hapunten kami izin Pak Kades di terus ditutup juga sambil ngobrol sambil jalan kita akan foto bersama panggilkan para ketua RW, para ketua RT ucapan selamat dan terus ada informasi. Sungguh berbahagia di RW 15 ini perihal untuk pemekaran. Kita punya inohong pertama itu ada Pak Nana ya. Pak Nana ketua RT 5. Beliau adalah salah satu dari jaringan panitia pemekaran. Yang kedua ada Pak Kusnadi. Walaupun beliau di Pemdes kasih pelayanan beliau sudah purna di akhir Juli, tapi tetap beliau adalah reng-rengan inohong pemekaran. Selanjutnya ada di sini ketua BPD sebagai ketua pemekaran untuk Pandanwangi. Informasinya, tapi kadang-kadang melaporkan ke Pak Kades, tadi itu setengah
opat. Aku dapat bahasa Sunda campurnya. Oh iya. Tapi orang Sunda Pak, jadi jadi campur. Kira mah di lapor lah teh ka Pak Kades, tapi dia sambil lapor ka dia mayuna, bapak-bapak aku. Pak Kades izin lapor kalau lesan abdi tadi konfirmasi pas begitu ada perihal karena kabin Pemdes itu gentos Pak. Kawitna Pak Edi ayeuna janten bagus dari Dispemda dari Bapeda. Kita tadinya mau coba sowan baik panitia baik dari Pemdes masa itu Pak ngajadwalkeun atanapi panginten abdi pas ngajajabkeun sirta berangkat sareng Pak RT Pak RW lagi masih kena rekom kecamatan Pak tak cankan Pak tapi infona pas begitu abdi konfirmasi ternyata beliau mau telepon juga karena dia tim pemekaran Kabupaten Bandung 400 berkunjung ke provinsi dan telah diterima hari itu pulang jam 3 dan sekalian kita telepon Babi kabaran bahwa pemekaran Cinunuk menjadi Pandanwangi kemudian itu 2 minggu ke depan persiapan dry checking provinsi. Kita tinggal gitu Pak, Pak punten. Kita tadi teh ngobrolnya gitu Pak. Tim dari provinsi pun sudah sinyalnya sudah kuat. Kita hanya menunggu seminggu lagi penilaian Gapura Sri Baduga selesai tingkat provinsi masuk ke ranah pemekaran. Kita mengingatkan tim provinsi sosial sambil menunggu pendaftaran registrasi masuk ke desa persiapan, maka 2 minggu ini dipersiapkan khusus saur nama info nama nu bakal lulus Cinunuk sareng Giri Mekar Lamajang mah masih tanda kutip soalnya kan riweuh dan siap saurna infona gitu. Enten panginten abdi Pak Kades lapor kami ketua panginten persiapan kantor dokumentasi dokumen sadayana harus disiapkan kanggo persiapan checking tingkat provinsi. Ya, Pak. Cik, janten panginten upami kaleresan kanggo pemekaran desa sakali diulang kapunten ieu teh reng-rengan hungkul Pak Iwan, Pak Waka oge panitia abdi, Pak Kusnadi, Kang Dadan, Pak Kadus 7 adalah reng-rengan panitia janten karampal dina dinten ieu. Kedana abdi lapor ulah tadi ka Pak Kades, Pak Kades na kabujang wangsul. Habis setengah 4 ditelepon ku pihak tim pemekaran kabupaten, Perda Perbubna terus berjalan, persiapan 2 minggu ke depan administrasi karena ada rechecking provinsi. Itu infonya Pak Kades. Alhamdulillah. Kali perkawis nyangakeun informasi anu teu kasabit dari ku Pak Kades sanes namihan panginten dai mah hajat kebiasaan musrenbang insyaallah baris di kapayunkeun mingon payu Pak janten musrenbang Pak RW geus bade di Arulam masih musrenbang dus silahkan data segera prioritasna dihitungkeun janten ke di musrenbangkeun di desa. Hasil dari apa yang di pada musrenbang sebagai aspirasi masyarakat semua karena Pak Kades mah itu menjalankan RPJMD itu masih tahun ini. Nanti di 2019 2025 CF Pak Kades acan gaduh rel kanggo perjalanan 2 tahun ka payun sebagai penambahan Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024 2 tahun. Janten aspirasi bapak-bapak ibu sadaya nu kaleresan mingon enjing bade di musrenbangkeun tantosna bade didamel draft RPJM
sekaligus draft RKP 2026-2027. Itu informasi pangitan Pak. Lajeng aya informasi anu kalersan kamari teh ku Pak RW di Arulem perihal evaluasi HUT RI parantos resepsi di dieu Pak. Resepsi Agustusan di RW 15 taca cenah urang ngobrolkeun sareng Pak Binmas margi kamari teh ngobrolkeun teh eta Pak 4 jam teh evaluasi dari apa yang didapat oleh tingkat RT dan RW kedah kumaha Pak Binmas mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades Desa Cinunuk, baik di juara saya SIP yang saya hormati, Pak Sekdes, Pak Dadan Kasih Pemerintahan, Pak Kadus, Pak BPD, Pak Ketua RW 15 yang baru, Bapak-bapak Ketua RT yang ada di RW 15 yang baru, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semuanya Bapak Ibu hadirin yang hadir tidak bisa saya sebut satu-satu, yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Barangkali ini hanya himbauan saja berkaitan dengan kegiatan izin keramaian. Kebetulan Pak pimpinan kami baru di Polsek itu, jadi punya kebijakan baru juga berkaitan dengan keramaian yang sering diadakan di wilayah hukum Polsek Cileunyi. Ini selayaknya dan sepatutnya itu harus berizin. Apa saja yang harus berizin itu yang sifatnya keramaian. Keramaian itu seperti ada kegiatan HUT RI yang melibatkan massa banyak, kegiatannya lumayan, dan hiburan di ujungnya biasanya ada musik, ada pagelaran seni budaya atau lain sebagainya, ataupun kegiatan pernikahan yang mengundang keramaian banyak dan ada hiburan musiknya, ataupun kegiatan olahraga yang mengundang keramaian banyak, itu harus berizin. Apa saja persyaratan perizinannya? Tentunya satu, yang pertama adalah permohonan perizinan dari penyelenggara, baik perseorangan ataupun lembaga. Yang kedua, izin tetangga yang formatnya sudah ada di RT RW. Izin tetangga nanti ditandatangani oleh lingkungan tetangga sekitar, ditandatangani oleh Pak RT, Pak RW, nanti naik ke desa, ada formatnya di desa yang di sana nanti dikeluarkan pengantar perizinan ya, pengantar perizinan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Selanjutnya, kalau dulu perizinan itu yang sifatnya di lingkungan wilayah Kecamatan Cileunyi itu harus ke Koramil dulu, harus ke kecamatan dulu. Nah, tetapi untuk memangkas waktu bisa langsung ke Polsek, dari desa bisa langsung ke Polsek. Nanti setelah itu dievaluasi apakah layak diterbitkan surat izinnya atau tidak. Nah, nanti setelah itu dikeluarkan surat izin oleh pihak kepolisian sesuai dengan regulasi yang ada. Mungkin itu saja berkaitan dengan hal perizinan, Pak. Selanjutnya saya menyampaikan himbauan berkaitan dengan saat ini perkembangan Kamtibmas di Indonesia sekarang ini. Saya ingin menghimbau kepada para tokoh, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, agar semua warga masyarakat atau anak-anaknya yang baik yang masih di
bangku SMP, SMA ataupun di perkuliahan, agar dihimbau tidak terprovokasi oleh hal-hal yang tidak baik. Karena sekarang apa yang terjadi di negara ini sudah terlihat oleh kita semua. Ini mengkhawatirkan, sudah ditumpangi dengan hal-hal yang tidak baik oleh kelompok-kelompok yang tidak baik. Maka dengan itu mari kita menjaga masing-masing keluarganya kita masing-masing. Diingatkan apabila ada anaknya atau saudaranya yang ingin ikut-ikutan menyampaikan aspirasi, kalau menyampaikan aspirasi dengan baik, dengan santun, tidak masalah, itu hak, itu didukung. Tetapi kalau sudah anarkis, ini yang tidak baik, karena sangat berpengaruh terhadap keamanan kita, berpengaruh terhadap ekonomi kita. Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing, di keluarganya masing-masing. Yang mudah-mudahan kalau sudah berangkat dari keluarganya masing-masing, dari lingkungannya masing-masing, insya Allah sudah ada pencegahan dan insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja berkaitan dengan Kamtibmas. Mudah-mudahan Bapak RW, Bapak RT yang baru, kalau Pak RW atau sebagian RT yang masih dulu, yang masih lama, sudah terbiasa berkoordinasi berkaitan dengan hal Kamtibmas dengan kami, ya, baik Binmas atau Babinsa. Diharapkan ini tetap terjaga, keharmonisannya tetap terjaga, hubungan emosionalnya berkaitan dengan hal Kamtibmas. Apabila ada hal-hal yang berbau keamanan dan ketertiban di lingkungan, maka enten simkuring 1x24 jam, upami teu paremah handphonena pasti siap Pak Haji. Mangga panginten tong sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu berkaitan dengan hal Kamtibmas, di calling saja, dikoordinasikan saja. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon Pak Binmas yang telah menyampaikan apa yang perihal ketertiban dan keamanan. Betul sekali bahwa penanake kalarasan SMA Pak, jadi saya palih kada kawis diuwihkeun. Kalarasan abi di desa di tersenete tengah ngosepe dua orang kasual sadayana. Jadi rareman heula sadayana Pak duka enjing mah Pak. Nah langsung enjing normal angguan gitu. Dan itu Pak punten pada mal desa mah siga PNS, siga SM pada lain. Jangan nganggo CP Senin Selasa nya jika nya Rebo nganggo biasa normal. Tapi dasarnya PNS tak kadaresan tadi kamari aya himbauan bahwa jangan dulu memakai CP, duka pilih panganten pilih lepat sasaran, teras pelat merah juga nggak boleh dipakai. Jantan ayeuna teh kitu we Pak. Beli kuluran-kuliling ngangge motor hideung sagaduna hapunten da himbauanana da dicabut. Jantan saragam teh keneh we bariasa keneh papunten. Eta di antawisna informasi perihal di desa Hangdadan bisa nambihan atau sekap musik namanya nabian naon we gitu tuh nambihan naon jual cekap berarti karena nambahan duit gitu kan apunten Pak kitu pointen informasi Pak Nana Pak hapuntennya Pak Nana Pak Ketua Pak Waka Abdi sareng Pak Kus. Iya Pak Gus teh pada masih Pak di desa kan enak teh jika anu niceun ka desa teh datang ke desa bangga syukurna somong calik pada RW 15 padahal kita inohong senior di desa mah Pak senior Yuswa senior Elmuna jadi abdi ge masih sok konsultasi ke Pak Gus walaupun Pak Gus secara ngantor di desa karasan Juli akhir pensiun wayahna ayeuna mah Pak Gus itu konten anu dipisah-pisah ku Pak Gus kanggo pemekaran wayahna ka desa deui Pak Gus mah sebagai panitia lain orang desa wayahna dapungan apa deskana asup ka desa gitu Pak tong niceun jadi ngobrolkan pemekaran teh asa parisa sageuning deui teh mah ada orang kaler Pak nah ulang dina
Kema jadi desa Pandanwangi cita ieu teh abi mah urang kaler. Kalau aku make, kalau mau ke Pakades di tempat kediki dulu kan apalnya. Misalnya, apunten anu kasuhun ada sanes lima ini nyapanya. Janten rada saur Pakades kema mung 2 kasih 2 kaur bendahara sareng perencanaan mah teu aya Pak. Kaur keuangan sareng perencanaan teu aya, mati danana masih kena hidup ka induk. Janten 1 sampai 2 tahun masih menginduk ke pembangunan sadaya nanti RPJM masih kena nganggo RPJM desa Cirunuk desa awal terkecuali kalau terus ke Kades paminten terus berdiri desana sanes persiapan deui itu mah sanes betul. Hapunten anu kasuhun Pakades beli badan namanya mohon terutama dari disabilitas data musrenbang janten abdi kadang kawis maisa kate kieu Pak khusus Permata Biru aya nu ka abdi jika namanya RW musrenbang we ngaduk pembangunan getar aya ngobrol gitu aya nya jelas kitu Pak tadi nu digeun Pak Kades bingung tatkala kita teh simbolis atos seremoni atos sareng bupati ari SK harese malih Permata Biru anu paling kidul anu parantos teh Pan abi ge aneh abi kantos di PPTR ada ngadat Pak kakasieun ada masalah pembangunan punten sasebayeuna pagersa abi teu perkara da teu mat di Pak kasina teh da abi mah pasti teu ada masyarakat ngan gonok Pak teh posisina kos diserahkeun kita tapi ieu nah can kaluar SK ieu mah can keputusan bupati teu tiasa kitu Pak teh ari abi da jeung masyarakat kumaha urusanana tapi kartu maliki ya Pak amak mencoba sesuai sareng berita acara dan keputusan. Lajeng kawitna minggon ayeuna Pak bade musrenbang teh aspirasi tiap RW parantos musyawarah tiap dusun parantos. Kanggo anu fisik memang terbatas untuk di RW 15 dan sekitarnya, Permata Biru dan sekitarnya karena SK. Tapi pemikalan pemberdayaan mangga terutama hapunten pilih mapunten kaparyogian disabilitas pilih teka kemot mangga Pak panglebetankeun jangan ada aya bahasa mau kieu cenah rapat ke tara dibawaan ku RW teh ku desa itu kejadian Pak di desa asli Pak jalmina teh ningal punten nya sanes umpat jalmina teh ningal terus kanggo itu diulang sumpi di kecamatan terus ngobrol di desa ngobrol bong saya kieu cenah teu ningali tara dibawaan cenah rapat ku RW jeung ku desa teh. Jadi tong aya bahasa kitu panginten hapunten Bapak, deui anjeunna gaduh kaperjogian lebetkeun, pemberdayaan lebetkeun. Insyaallah minggon payun panginten abdi da ngabahas heula banku da can beres kanggo pengusulan dana janten name beres siltap Pak katun rekop di kecamatan siltap teh gaji abdi urang pegawai desa terus gaji Pak RT, Pak RW, gaji BPD. Eta teh dina siltap nu mereka usulkeun jadi bapak-bapak anu ayeuna Pak RW, Pak RT teh 2 sasi ayeuna Juli Agustus mapanginten tah can karengeng honor si Pak eta can karengeng insentif Pak RT, Pak RW teh data can cair paratosna. Jadi nu diusulkeun bapak-bapak mah panginten nu ayeuna mah sasasinya Agustus kacan kausulkan insya Allah mainkan pemi September akhir ya tilusasi sang September mudah-mudahan aya gitu panginten para apa sadayana amin kan mungkin berita teh apunten aya ibu-ibu posyandu ada informasi Pak RW sekarang posyandu teh adana kan di Bandung kapungkur Malepin. Jadi 2018 nya aya bantuan handphone ke tahun seberapa? 2018 2000 kemari 2 tahun yang lalu kuota nanti jadi teu aya eta mah keputusan Pak sanes ku Pakades digayakeun kuota teu sanes keputusan nanti ditu. Kadua ayeuna menangislah posyandu. Revitalisasi 1.750 tidak ada. Upah KDM itu kedah ke jalan, kedah jantan beton, kedah jantan aspal,
itu mayahna panginten ibu-ibu posyandu kedua tidak ada desa mah panginten da aya PMT terus anu sanesna aya mudah-mudahan seueur para adnia anu peduli perihal posyandu mangga atau BCSA mangga jantan kitu ku posyandu pilih arep-arepkeun dapat ageuna kan posyandu teh 1.750.000 teh per tahun kanggo setiap posyandu ayeuna teh aya itu mah kebijakan gubernur sanes dihileungkeun Pak Kades sanes teu bararantu kitu panginten Bapak Ibu hapunten da abi mah nya tara ieu hapunten we ieu hapunten nu kasuhun mangga diteraskeun bade foto sareng mangga tuh beli bade foto sareng terus di ngabilujengkeun Pak Kades panginten kitu nya salaman tos salam biasana saparas mana Pak marun kana tekengnya oh tekeng tuang wengi nya saya niat Gimana? Foto sadayana di dia kan jajan. Oh dia. Barwe.